Kemana dia? Ada di situ. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya Wildan Fuadi dari Korwil Depok. Mau menanyakan terkait masalah fikih. Kebetulan kan beberapa masjid sama musola-musola di daerah itu ada yang ramah anak. Maksudnya anak-anak kecil boleh sholat gitu ya. Cuma memang kebetulan di kampung saya ini ketua kampungnya bilang bahwa anak kecil itu kan safnya kosong ya, satu baris pun nggak penuh gitu. Karena nggak penuh jadi maju, cuma nggak boleh. Alasannya gini, kalau dia belum hitan masih najis, terus jadi sholatnya nggak sah semua. Nah, bagaimana pendapat Ustadz terkait masalah begini, Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya juga nggak tahu sandaran dia itu apa ya, yang menganggap taruhlah anak kecil najis ya, karena mungkin dibuang air kecilnya nggak sah gitu, nggak bersih. Tapi orang bernajis, ketika kita bersentuhan dengan orang yang bernajis, nggak membuat diri kita najis. Iya, paham ya? Bisa jadi seperti itu. Minta kita sholat misalnya, Allahu Akbar, berjamaah rapat, kaki saling bersentuhan, pundak saling bersentuhan, tiba-tiba samping kita kentut, apa kita juga batal? Yang kentut dia, yang batal kita. Jadi nggak seperti itu, istilahnya sandaran itu sampai sekarang saya belum pernah tahu, dan kayaknya sih nggak ada sandaran dia seperti itu. Ya, sebenarnya begini, mengganggu ataupun tidak tergantung edukasi kita, edukasi sang imam. Karena kalau anak kecil kita jauhkan dari masjid, apalagi dia punya dibedakan, itu dari segi edukasi juga kurang bagus. Seharusnya ada edukasi kepada mereka, apa yang mereka haruskan di dalam masjid misalnya. Kalau sholat jangan berisik, jangan bercanda dan lain sebagainya. Kalau perlu selang-seling, orang dewasa anak-anak, orang dewasa anak-anak. Mereka itu bisa menjadi rusuh kalau disatukan, rusuh ya. Tapi kalau diselang-seling misalnya, diatur lah, karena ini penting buat generasi kita, ini penting gitu loh. Jangan sampai anak kecil takut sama masjid, atau dia nggak terbiasa di masjid. Kalau dia dari kecil nggak biasa di masjid, begitu dewasa mau ke masjid takut. Tapi kalau bagi mereka, orang-orang yang mungkin di atas usia 40 tahun, kayak saya seperti ini, pasti terbiasa masih kecil itu ngeramein masjid. Apalagi terawih, paling heboh, sholat kagak. Iya, seperti itu. Kegiatan banyak di masjid seperti itu. Jadi menurut saya sih kalau melarang mereka atau membatasi mereka itu bukan sesuatu yang bijak, tetapi ajak mereka, rangkul mereka. Anak kecil tuh gampang dibujuk kok. Yang paling susah itu orang dewasa dibujuk, itu susah. Kok anak kecil itu mudah. Bahkan dengan sesuatu yang simpel. Anak kecil itu paling senang namanya hadiah. Modal dikit aja, 5.000 misalnya. Ayo sholat jamaah ya, rapat semua. Ingat saya kasih hadiah, permen yang harga 500. Yang sholatnya rapi, nggak berisik, nggak ngeluarin suara, saya kasih hadiah pulang sholat. Senang mereka. Kita kasih hadiah seperti itu. Sehingga mereka terbiasa itu. Dan untuk pendidikan anak, hadiah itu harus. Agar apa? Ketika dewasa, dia bisa menghargai jasa-jasa orang lain. Itu pendidikan secara alam bawah sadar. Tapi ketika ada seorang anak, dia berprestasi, kita nggak ada ucapan kebanggaan, pujian, apalagi hadiah, dia nanti dewasanya itu akan sulit menghargai orang. Karena dia merasa kecilnya nggak pernah dihargai berprestasi. Jadi ketika dia jadi bos, ada karyawan berprestasi, biasa aja menang aja.
Tapi kalau dia biasa, karena otaknya itu daya ingatnya kuat. Begitu dia berprestasi dikasih hadiah. Ketika dewasa juga seperti itu. Ada orang yang berjasa terhadap dirinya dikasih hadiah. Dia jadi ringan tangan. Ya, itu penting sebagai edukasi kita. Artinya apa? Jangan jauhi anak-anak kita dari masjid. Apalagi kita bertindak kasar dengan mereka ketika mereka ada di masjid. Ya. Di Saudi itu saya pernah sholat, itu membiarkan anak kecil lari, pas selesai dipanggil, tali gulam tal, dipeluk, dikasih sayang. Jadi diinin benar, diperhatikan mereka, karena mereka generasi kita. Kalau mereka takut ke masjid karena strenger apa ya disebutnya, streng gitu aja gitu. Waduh Pak, itu kabur. Akhirnya masjid itu seolah-olah satu tempat yang menakutkan nantinya. Akhirnya di dewasa nanti malas ke masjid. Gitu. Malah seharusnya sebaliknya. Kita yang lebih tua harus bisa lebih pintar dari mereka. Jangan kalah dengan strategi anak-anak yang kadang suka mengganggu. Kita juga nggak menafikan mereka suka ganggu imam, teriak-teriak, apalagi walat dolim. Goiril magdu, amin, udah amin duluan. Gitu. Ya, paham ya? Tinggal edukasinya aja sih. Tapi masalah fikih tadi itu nggak benar. Kalau dia disatukan dengan dewasa lantas menjadi sholatnya batal, itu itu nggak benar, nggak ada dasarnya itu. Seperti itu. Ini kembali kemana di sini? Kamar mandi. Dikira gara-gara rambut baju putih tadi. Oke, satu lagi sebelum kita persiapan kegiatan selanjutnya.